Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu senantiasa untuk bersyukur kepadanya, yang senantiasa adalah melakukan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Para hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan Allah beri kesembuhan, dan juga yang belum punya pekerjaan, yang belum punya kesibukan, Allah beri kesibukan yang manfaat, beri pekerjaan yang manfaat, dan juga yang belum rajin untuk senantiasa beribadah, semoga Allah berikan kerajinan dalam ibadahnya, dan yang belum tergugah untuk menolong saudara-saudaranya, Allah berikan kemampuan untuk menolong saudara-saudaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang belum senang ngaji, mudah-mudahan Allah memberikan ke dalam hati dan jiwanya untuk senantiasa senang dan nyaman di dalam pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada pagi ini saya ada di sawah, perkebunan sawah, yang mana ini sawah dekat rumah saya. Lihatin aja sawahnya luar biasa besar, gede. Ini ada di Kampung Ciaruten atau ada di Cibung Bulang Bogor dekat rumah saya. Yang belum kesini silahkan mampir, kita kesini, kita ngopi, kita ngobrol, kita diskusi bareng-bareng. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kesini ya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini mari kita senantiasa bersyukur untuk senantiasa mengucap kalimat yang indah, yakni alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipuji itu hanya Allah, dan Allah Maha segala-galanya. Segala pujian hanya milik Allah, dan jika kita dipuji, maka hal yang paling utama yang akan diucapkan oleh lisan dan mulut kita adalah alhamdulillah. Ketika orang memuji kita, bahwasanya engkau baik, engkau soleh, engkau rajin ibadahnya, dan engkau hebat dalam diskusinya, segala macamnya dalam kebaikannya, dipuji engkau hebat luar biasa, maka hal yang paling utama dan yang harus pertama kali diucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Hanya segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah sampai meninggal, yakni dalam keadaan beriman, yakni dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini, yang mana suasananya yang sejuk indah, lagi luar biasa di perkebunan sawah, udaranya segar, membuat hati kita nyaman, membuat tubuh kita begitu juga segar. Ini lihatin yang luar biasa, perkebunan sawah. Nah, di sana itu adalah bukit, pegunungan bukit yang namanya di Kampung Jatake. Ini kebun jagung, sawah-sawah semua nih. Alhamdulillah dekat rumah masih keadaannya asri, keadaannya indah, sejuk dan tentram. Pokoknya kalau belum mau kesini silahkan kesini ya. Oke, baik, sedikit kita belajar ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Daripada perkataan ulama, yakni perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa senantiasa mengingatnya. Yakni ada dua hal yang harus diketahui oleh manusia, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pesan ini kepada setiap penuntut ilmu atau setiap muridnya. Yang pertama adalah
Jika kita melihat orang nih, jika kita melihat orang yang mana orang itu umurnya sudah tua, kalau bahasa Arabnya syekhon atau udah disepuh, maka pemikiran kita atau pandangan kita harus dengan pandangan husnujon, yakni orang tersebut adalah orang tua, pada hakikatnya orang tersebut adalah sudah umurnya panjang dan bisa jadi amalnya banyak. Ini nih yang harus kita pelajari. Jika kita bertemu dengan orang tua, walaupun itu siapapun orangnya dan dikhususkan orang itu adalah orang yang beriman, maka kita harus senantiasa pandangan dengan pandangan yang baik, positive thinking, bahwasanya ketika kita melihat orang tua, maka orang tua tersebut adalah umurnya panjang dan bisa pastinya orang tersebut adalah punya amal banyak. Kemudian yang kedua adalah ketika orang melihat kepada orang kecil, anak kecil yang bisa jadi belum balik atau bisa jadi sudah baru balik, maka kita harus berpandangan baik juga kepadanya. Karena kenapa? Karena dia masih kecil, maka dia pun tidak banyak dosanya, bahkan dosanya belum seberapa. Jadi ada dua pandangan. Yang pertama, ketika kita memandang orang tua, orang yang lebih tua dari kita, maka pandanglah orang tua tersebut adalah dengan pandangan yang positif, yakni mereka udah tua, bahwasanya mereka udah hidup lama, dan bahwasanya mereka pasti memiliki amal-amal yang banyak. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang-orang kecil, orang-orang anak-anak, yakni anak-anak kecil ya, maka harus berpandangan bahwa mereka masih kecil dan mereka masih sedikit dosanya. Dan jika ketika memandang kita nih dengan diri kita, maka pandanglah diri kita adalah sebagai pandangan yang benar-benar terbuka, yakni saya ini banyak dosanya, dan saya banyak kelalaiannya. Itu untuk diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Agar senantiasa melihat orang itu tidak lebih mulia daripada kita, dan agar senantiasa kita dijadikan orang yang benar-benar tawadu kepada Allah dan kepada manusia. Gitu ya. Jadi cara melihat pandangan orang ketika orang itu sudah tua, maka lihatlah umur dan lihatlah bahwasanya orang tersebut sudah umurnya banyak, pasti sudah melakukan amal baiknya banyak. Kemudian anak kecil juga sama, dia masih kecil dan dia pastinya dosanya sedikit. Kalau memandang diri kita harus senantiasa pandang diri kita dengan pandangan yang benar-benar tulus, yakni pandangan yang bahwasanya banyak kelalaian dan banyak dosa, maka lah senantiasa kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian pada hari ini, pada pagi ini yang di sawah yang luar biasa asri ini, yang indah dan nyaman dan sejuk, mudah-mudahan memberikan faedah manfaat pada kita semua. Ingat, kita harus senantiasa berpikiran positive thinking. Sebelum saya akhiri, saya akan menceritakan riwayat yang mudah-mudahan ini banyak orang yang menceritakan juga, bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua yang ada dimanapun berada. Suatu ketika ada seorang ulama yang ahli ibadahnya luar biasa, zikirannya, sholat tahajudnya, sunnahnya, cuman orang tersebut adanya di pegunungan atau adanya di satu gunung yang mana di situ istiqomah, pengen dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah, zikiran siang malam ibadah. Suatu ketika emang kebiasaannya ketika di bawah gunung itu ada pasar. Emang kebiasaan orang soleh ini ketika bekalnya habis ke pasar, ternyata emang udah punya bekal, maksudnya punya uang, ke bawah pasar ngambil makanan, ke atas lagi. Suatu ketika di pasar ini ada orang yang ahli maksiat, yang mana perbuatan maksiatnya banyak dan besar. Tetapi suatu ketika Allah memberikan percikan hidayah kepada orang ahli maksiat tadi untuk senantiasa tobat dan untuk bertemu dengan orang alim tadi yang ada di pegunungan. Dia lihat-lihat, nyari kabar, ternyata ada orang yang ahli ibadah yang diam di pegunungan. Wah, ini kesempatan saya nih, kata orang yang ahli maksiat. Saya pengen ketemu dengan ahli ibadah itu. Kemudian orang ahli maksiat tadi menelusuri
jalan setapak demi setapak ke atas bukit yang tinggi, dan emang ulama itu sedang ibadah di atas. Dan ini cerita luar biasa, ketika orang ahli maksiat tadi ke atas, ternyata yang ahli ibadah ini bekalnya habis, kemudian turun ke bawah. Dan ini adalah pertemuan yang sangat indah, namun ada kejanggalan, ada ketidakbaikan daripada seorang yang ahli ibadah tadi. Gimana keterusannya nih? Terusannya ketika orang ahli ibadah tadi turun di atas gunungnya, ahli maksiat naik. Ternyata ahli maksiat langsung memandang ahli ibadah, ya Allah, kayaknya nih ahli ibadah pengen ke pasar nih, tidak bisa bertemu dengan saya nih, gak mau, atau bukan gak mau ya, gak sempat ketemu dengan saya nih, maka saya diam dulu kemudian nunggu ulama tadi. Sang ulama turun dari bukit, dari gunung turun ke bawah. Ketika turun bertemu dengan papasan dengan ahli maksiat tadi, kemudian sang ulama tahu ini adalah ahli maksiat. Kemudian sang ulama berkata, minggir, dalam hatinya, minggir ahli maksiat. Kemudian ahli maksiat tadi minggir. Sang ulama langsung loncat daripada ahli maksiat. Kemudian sang ulama turun, dan ingat sang ulama ini punya rasa merendahkan si sang ahli maksiat. Kemudian sang ahli maksiat tadi melihat sang ulama, luar biasa, ulama begitu cepat jalannya. Kemudian saya lihat, ternyata hilang dari pandangan saya, tapi saya senantiasa bersyukur bisa bertemu ulama. Nah, perhatikan, sang ulama tadi bahwasanya merendahkan sang ahli maksiat, dan sang ahli senantiasa memuliakan ahli ibadah tadi, ahli ilmu tadi. Maka Allah balikkan keduanya. Yang pertama ahli ibadah menjadi ahli maksiat, yang kedua ahli maksiat jadi ahli ibadah. Kenapa kira-kira? Karena sang ahli ibadah ini merendahkan yang ahli maksiat, tetapi yang ahli maksiat senantiasa memuliakan ahli ibadah. Ini poin pentingnya adalah kita jangan sampai merendahkan siapapun, begitu juga kepada orang yang maksiatnya banyak. Karena kita tidak tahu sehari 2 hari dia akan dipilih Allah untuk jadi ahli ibadah, nggak tahu. Begitu juga ahli ibadah, begitu ahli maksiat, jangan sampai kita senantiasa takut datang kepada ulama untuk senantiasa minta nasihatnya. Insya Allah ahli ulama, ahli ilm, ahli zikir, ahli ulama yang begitu soleh akan menasihati dengan sebaik mungkin. Jadi poin pentingnya adalah jangan sampai kita jadi punya pemikiran negatif thinking, pemikiran buruk kepada orang lain. Bisa jadi kita yang lebih buruk daripada dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang engkau prasangka buruk itu adalah baik, dan boleh jadi prasangka baik kamu itu adalah buruk. Karena Allah yang maha tahu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita semua umatnya untuk senantiasa husnudzon kepada seluruh makhluknya. Sekian, terima kasih, mudah ada manfaatnya, dan jika ada kata-kata yang keliru atau yang kurang jelas boleh ditanyakan dan boleh didiskusikan. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.